Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya, sedikit demi sedikit, untuk kemudian kita ambil sebagai ibrah, ya, sebagai pelajaran untuk memperbaiki kualitas iman, ya, kualitas ketakwaan kita yang pada akhirnya bermuara kepada meningkatnya kualitas kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam Tadabbur Al-Quran. Kita coba melihat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur, dalam surah Al-Qari'ah, ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang surah At-Takatsur. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan surah Al-Qari'ah, ya. Surah Al-Qari'ah ini, ya, tema utamanya adalah anai-anai terbang. Nah, karena ada kalimat nanti, ya, di dalam surah Al-Qari'ah itu yang maknanya adalah anai-anai. Kalau dilihat secara umum, ya, penjabaran dari surah Al-Qari'ah ini, ya, ini secara umum kalau dicermati, surah ini membahas tentang dahsyat hari kiamat, ya, yang kemudian digambarkan bagaimana gunung, ya, dan juga manusia berterbangan, dan nanti akan ada fase di mana timbangan, ya, akan Allah hadirkan untuk amal perbuatan manusia, ya, dan dijelaskan yang baik masuk ke dalam surga, ya, yang buruk, ya, timbangan amalnya akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Maka ini nanti akan menuntut aksi bagi kita yang memahami, ya, message atau pesan yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Qari'ah ini, ya, agar kemudian kita tidak menjadi orang yang
timbangan amalnya buruk ya, yang pada akhirnya kemudian dilempar ke neraka hawiyah, nauzubillahi min dzalik. Ada aksi-aksi ya, mungkin juga ada evaluasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kemudian kita bisa selamat ya pada hari sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah diturunkan di Mekah. Posisi turunnya itu setelah surah Quraisy. Walaupun penempatannya itu setelah surah setelah surah Al-Adiyat ya. Tapi kalau dilihat dari asbabun nuzul ya, atau dilihat dari urutan turunnya, ini posisi turunnya setelah surah Quraisy, barulah turun surah Al-Qari'ah. Nah, surah ini, surah Al-Qari'ah ini membicarakan hari kiamat dari sudut pandang deskripsi ya, atau gambaran bagaimana hari kiamat itu terjadi. Jadi point of view-nya adalah kehancuran ya, kebinasaan, kerusakan yang besar begitu. Yang diibaratkan ya dengan gedoran ya atau ketukan ya yang sangat menakutkan. Nah, karakteristik surat Al-Qari'ah ini menjelaskan bagaimana nanti ya Allah Subhanahu wa taala ya, setelah manusia ini mengalami apa yang namanya kedahsyatan hari kiamat ya, maka mereka nanti akan menghadapi fase ya, yaumul mizan ya, atau hari di mana amalnya baik buruknya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ya, kebahagiaan dan kesengsaraan manusia ya bisa dilihat dari hasil timbangan itu. Nah, ini seharusnya ya, membuat hati kita menjadi bergetar, takut ya, takut kalau nanti ternyata timbangan kebaikan kita ringan ya, yang berat justru timbangan kejahatan kita. Ya, jadi kalau boleh dibilang hari yang bikin ketar-ketir, itulah saat. Makanya ya Rasulullah SAW itu ya, menganjurkan kita umatnya untuk senantiasa bermuhasabah. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah, ya hitunglah, ya bermuhasabahlah diri kalian sebelum nanti datang di mana Allah yang akan menghisabnya. Dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita. Ya, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Zalzalah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Baik buruk ya. Yang kecil sekalipun ya, perbuatan baik perbuatan buruk yang kecil sekalipun akan Allah perlihatkan kepada kita semuanya. Dan di ayat yang lain ya, dikatakan cukuplah kamu menjadi penghisap. Maksudnya kalimat cukup itu ya udah nggak perlu lagi diverifikasi, orang kita lihat sendiri. Kalau di sini kan ada istilah verifikasi, benar nggak ya? Kalau sudah kita sendiri yang tahu, dan ketika itu ingatan manusia dahsyat. Jadi tidak ada orang yang pelupa. Jadi Allah bangkitkan semua memori, Allah hidupkan semua memori, semuanya kita ingat, detail-detailnya kita ingat. Nah ini yang bahayanya. Kalau di dunia gitu ya, di dalam pengadilan dunia ya masih ada excuse, orang mengatakan lupa saya. Maka di akhirat tidak ada excuse itu. Semua kita akan memilih memori ingatan yang dahsyat atas segala apa yang pernah kita alami. Dan kita akan menjadi penghisap ya, orang yang akan memverifikasi perbuatan kita sendiri.
Nah, ini yang harus kemudian kita fahami. Untuk lebih lengkapnya ya, saya akan bacakan surah Al-Qari'ah dari ayat 1 hingga ayat yang kelima ya. Sebetulnya semuanya ada 11 ayat ya. Kita akan coba penggal ya 5 ayat pertama, nanti disambung dengan 6 ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfus. Al-Qari'ah, ya, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Nah, ini susunan bahasa atau gaya bahasa Al-Quran ya begitu. Dan ini kalau dalam sastra Arab adalah bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Dan ini menjadi salah satu indikasi atau indikator mukjizatnya Al-Quran ya. Jadi salah satu ciri kemukjizatan Al-Quran adalah memiliki susunan dan gaya bahasa yang sangat indah berdasarkan tata bahasa ya, bangsa Arab. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahu enggak kamu? Nah, jadi ini harusnya kita maknai bahwa ayat ini adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa bahwa ini adalah warning, peringatan bagi diri kita. Kadang-kadang kita baca Quran, yang kita bayangkan orang. Nah, Allah bicara Fir'aun, Allah berbicara kaum Fir'aun, Allah berbicara kaum Musa, berbicara Yahudi, yang kita bayangkan mereka. Kita lalu melupakan diri kita. Ya untuk apa Al-Quran turun ya, kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya, kalau ketika baca Al-Quran yang kita bayangkan orang lain. Jadi message-nya tidak ada untuk kita. Nah, ini pola yang salah. Seharusnya setiap kita membaca Al-Quran, apapun yang Allah ceritakan, siapapun yang Allah ceritakan, ya, kita harus mendapatkan apa message, pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan ya, dengan memposisikan bahwa diri kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tata bahasanya Al-Qur'an ya begitu. Wa ma adraka mal Qari'ah, dulu ya dialog ini antara Allah dan Rasulnya. Lalu beliau sampaikan kepada umatnya. Maka kemudian kita posisikan Allah sedang berdialog dengan kita. Wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi Allah nanya ke kita, tahu enggak kamu apa itu hari kiamat? Nah, tentu kita tidak tahu, karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mentakdirkan terjadinya hari kiamat. Dan ini menjadi rahmat bagi kita. Ya. Menjadi rahmat bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan keinginan untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi ada hari yang terjadi di masa akan datang, Allah kabarkan kepada kita. Kalau kita pernah nonton misalnya apa film, ada tuh yang pernah saya lihat ya, Final Destination misalnya, ada orang yang bisa melihat masa depan gitu ya. Dilihatnya ada kecelakaan pesawat, kecelakaan apa. Nah, efek dari informasi yang didapatkan ya, apa yang akan terjadi di masa depan, membuat dia kemudian ya reaksi dalam mencegah dirinya untuk terkena itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita apa yang terjadi di masa depan ya. Ada ayat berbicara tentang kiamat, berbicara tentang kematian, ya, sakratul maut, ya, berbicara tentang yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab ya. Berbicara tentang barzah, berbicara tentang surga dan neraka. Itu kan bicara masa depan. Maka harapannya adalah kita kemudian mempersiapkan diri ya. Kalau informasinya tentang neraka, ya jangan sampai kemudian diri kita terjerumus ke dalam neraka. Kalau informasi yang kita dapatkan ya tentang surga, maka kita termotivasi untuk berbuat sebaik-baiknya agar kemudian bisa merasakan kenikmatan itu nanti. Nah, ini yang kemudian harus menjadi basic pemikiran kita. Allah bertanya, apa? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, pada hari itu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti anai-anai yang bertebaran. Nah, anai-anai ya. Anai-anai itu
eh, apa namanya, semut yang bersayap. Ya, semut yang bersayap itu kan bukan apa ya, bukan kunang-kunang ya, ya aneh-aneh itu apa namanya, laron ya kalau kata orang Betawi atau orang Sunda nyebutnya apa saya lupa ya, orang Betawi nyebutnya laron ya. Ya. Kan kalau lagi apa, lagi mau musim hujan ya, pas mau hujan gitu, kemudian ada suhu tertentu lah yang kemudian membuat anai-anai atau laron ini bertebaran, berjatuhan, saya putus gitu, lihat di lantai itu berserak. Jadi ini coba kita imajinasikan bagaimana kondisi manusia ketika itu. Artinya manusia dalam kondisi kacau balau, ya, keluar dari sarangnya, keluar dari tempat tinggalnya. Ya, saking dahsyatnya hari kiamat itu, nggak ada yang kemudian berada di dalam rumah, semuanya keluar. Sebagaimana anai-anai itu keluar dari sarangnya. Pengen tahu apa yang terjadi ini? Berarti gambarannya adalah ketika itu orang nggak ada yang percaya hari kiamat, sehingga kaget ketika kiamat itu datang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, karena pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu ya kalau kita imajinasikan, kita anggaplah bulu apa ya? Bulu ayam ya, atau kemoceng gitu kan. Ya, kemoceng itu kita cabut-cabutin, bulunya kita terbangin. Gunung itu kan besar, ya berat, tapi kemudian pada hari itu Allah gambarkan seperti bulu yang berterbangan. Jadi bagaimana dahsyatnya ledakan pada hari itu, sampai gunung yang dahsyat itu copot, terbang ke langit. Dan bukan cuma satu, ya seperti bulu banyak jamak. Semua gunung di bumi ini ya, lepas dari apa namanya, pasaknya, lepas dari cengkramannya, kemudian terbang, terpental karena tekanan dari dalam yang begitu besar. Di dalam catatan sejarah ya kita pernah baca misalnya fenomena Gunung Krakatau yang meletus ya di abad ke-16 kalau nggak salah. Itu tsunami-nya itu sampai ke Eropa. Bayangin aja. Tsunami-nya sampai ke Eropa. Itu baru satu gunung. Nah, ini bagaimana seluruh gunung ya, yang aktif dan yang tidak aktif kemudian menjadi aktif semuanya, lalu kemudian meledak ya, dan tercopot ya. Kalau yang kita lihat sekarang kan paling yang keluar itu asap gitu ya, atau wadus gembel ya kata mereka yang di wilayah Jogja ya, atau abu vulkanik ya, atau sekali-kali lahar ya dan batu. Tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat itu bukan lagi itu, tetapi gunung itu ya. Bongkahan gunung itu kemudian terbang. Ngeri juga ya. Nah, sesuai dengan namanya surah Al-Qariyah ini, ya, kata guru kita Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri dalam bukunya ini, Al-Qariyah itu artinya yang mengetuk dengan keras dan menakutkan. Nah, jadi kalau kita telusuri mana Al-Qariyah ya, yang di dalam tafsir dimaknai dengan hari kiamat ya. Nah, jadi kata Al-Qariyah itu ya, makna asalnya adalah mengetuk dengan keras dan menakutkan ya, kalau bahasa kita yang menggedor ya. Kita lagi asik-asik di rumah, mungkin lagi tiduran, leyeh-leyeh gitu ya, atau lagi tidur gitu, atau lagi nonton TV gitu ya, lagi tenang gitu. Tiba-tiba pintu digedor orang, kaget gak gitu? Masih kaget. Maka untuk mendapatkan feeling ya, rasa tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, kita bisa membayangkan seperti itu. Lagi tenang-tenangnya tiba-tiba ada ketukan, ya, ada gedor-gedoran yang dahsyat membuat kita kaget dan terkejut. Nah, ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya. Maka siapa saja yang menjumpai hari itu, ya, pastilah akan merasa ketakutan yang tak terbayangkan. Nah, ini makanya kalau saya punya anak ya, SD ya, SD
yang laki-laki yang bungsu. Jadi kalau udah kita, ya saya orang tuanya ya, dan ibunya cerita tentang hari kiamat udah takut aja. Udah jangan cerita. Baru cerita aja dia takut. Ya, saya juga merasakan dulu zaman kecil-kecil ya, kalau udah ustadz ya atau guru ngaji cerita kiamat udah takut, ya Allah jangan sampai gimana gitu kan, ngebayangin gunung terbang. Kita ngeliat orang kena abu vulkanik saja ya luar biasa ya. Ngerinya apalagi kemudian kalau kita mengalami itu. Jadi kalau kita lihat redaksi dari ayat itu, gunung yang biasanya terlihat kokoh ya, karena dia adalah pasak bumi sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, maka hari itu akan tercabut dan berterbangan seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, terbang dengan sangat ringannya, terombang-ambing tak tentu arah. Jadi kalau gitu ya bukan hanya gunung yang meletus, tapi kemudian ada semacam topan badai angin ya, yang begitu besar sehingga kemudian gunung-gunung yang seharusnya berat itu jadi terlihat ringan. Puting beliung itu luar biasa. Mungkin kalau kita pernah menyaksikan ada tornado ya di wilayah Amerika, biasa terjadi di sana. Itu kalau udah dilewatin tornado, ya, jangankan orang ya, mobil, rumah ya, itu bisa diangkut. Rumah itu bisa diangkut. Kebayang nggak bagaimana kalau kita lihat itu gunung terangkat? Jadi kan luar biasa dahsyatnya ya, topan ya, atau angin yang ada nanti pada hari kiamat. Jadi jangan tanya kondisi manusia ketika itu yang rapuh, gunung yang kokoh saja ya Allah umpamakan seperti burung yang berterbangan, maka manusia ketika itu Allah gambarkan seperti aneh-aneh yang ditiup angin, ya terombang-ambing oleh dahsyatnya hari kehancuran, yang hancur sehancur-hancurnya, lenyap tanpa bekas, sirna tanpa jejak, lebur bagi debu kemudian hilang. Nah beberapa kali manusia menyaksikan erupsi gunung berapi misalnya kalau kita lihat ya dalam kehidupan realita kita ya, yang tak jarang kemudian diikuti oleh gempa vulkanik yang dahsyat ya, goncangan yang dihasilkan kemudian menimbulkan daya rusak yang juga dahsyat ya. Kita di Indonesia pernah beberapa kali mengalami peristiwa gunung meletus ya, yang ramai itu waktu gunung Merapi ya. Kemudian juga di itu cerita di Gunung Krakatau ya. Nah, bayangkan bagaimana bencana kemanusiaan tersebut terjadi. Tentu kita akan bergidik-geri apalagi membayangkan gambaran surah ini ya, saat gunung diterbangkan ya, akan seperti apa suasana saat ketika itu. Al-Farasi al-Mabsus ya, adalah di ayat yang keempat ya. Yauma yakunu nas kal farasil mabsus. Al-farasil mabsus oleh al-fara diartikan sebagai serangga terbang atau belalang. Namun pendapat kebanyakan para ahli tafsir atau mufassir cenderung mengartikan kata al-farasil mabsus itu mengartikan perumpamaan manusia yang bentuknya lebih kecil dari yang disebut sebagai al-fara, yaitu belalang. Nah, makanya kemudian disebut sebagai ditafsirkan dengan kata anai-anai ya, atau laron. Kalau kita ukurannya kita lihat kan laron dan belalang itu kan lebih kecil. Laron ya. Belalang atau serangga itu yang lebih besar itu ada kumbang ya, itu kan lebih besar daripada anai-anai. Jadi kata para mufassir ya umumnya mengatakan lebih kecil dari itu ya, maka kata yang pas ya di dalam bahasa kita Indonesia adalah anai-anai. Untuk menggambarkan kemudian manusia ketika itu jadi sangat ringan ya, dan tak terlihat karena dahsyatnya tiupan angin saat itu. Ya gunung yang gede aja bisa terbang kayak bulu, apalagi kemudian orang. Bisa kita bayangkan kalau populasi manusia kayak itu mencapai puncaknya ya. Sekarang kan penduduk dunia itu ada 6 atau 7 miliar ya. Kalaulah masih sama lah katakanlah populasi manusia ketika itu 7 sampai 6 miliar ya, dan semuanya semberawut ya.
nggak ada yang berpijak di atas bumi. Kayak gimana suasananya? Luar biasa ya. Nah, secara nyata Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ya yang membaca surah ini bisa membandingkan kondisi kita saat ini ya dengan musibah yang sebetulnya kalau dibandingkan hari kiamat kecil, nggak ada apa-apanya. Gunung yang sedemikian kokohnya ya. Ya, manusia yang sekarang ini menguasai bumi, bahkan banyak yang sombong begitu kan. Ya, bisa menaklukkan gunung ya secara fisik begitu. Naik ke atas bumi. Banyak orang yang berusaha menaklukkan ketinggian gunung. Ya, secara fisik ya tubuh kita kan kecil, tapi kemudian kita menaklukkan gunung begitu. Maka seandainya gunung itu diumpamakan seperti bulu-bulu yang ditiup angin, lantas bagaimana manusia yang kecil seperti kita ini? Ya akan seperti apakah ya ketika kemudian terkena tiupan yang maha dahsyat yang mampu menerbangkan gunung-gunung yang besar. Nah, tentu ini adalah teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia yang selama hidup di alam dunia ya, berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan, dengan kecongkakan. Ya tidak sedikit manusia dengan kekuasaannya ia merasa sudah besar ya, dan sanggup berbuat apa saja, ya, menghalalkan berbagai macam cara ya, dengan harta yang dimilikinya, dengan jabatan yang disandangnya. Manusia kemudian tidak sedikit yang merasa mampu membeli apa saja dan memperbudak siapa saja. Ya, bahkan manusia itu dengan mudah meremehkan sesamanya karena menganggap harta bendanya adalah segala-galanya. Ya, punya uang ya, miliaran bahkan triliunan ya. Kemudian tidak sedikit yang membuat orang-orang yang punya uang itu ya, merasa murah ya untuk menghilangkan nyawa orang. Yang lagi rame itu ya mantan Kadif Propam ya sekarang. Dan kalau dilihat kekayaannya katanya banyak begitu ya. Ya ujungnya begitu ya. Dan tidak sedikit ya orang dengan pola-pola dengan sifat-sifat seperti itu. Kita bisa lihat dalam sejarah ya, peradaban manusia. Padahal kalau dipikir-pikir ya, orang sekaya apapun, setinggi apapun jabatan yang disandangnya, ya kalau dia mati, nggak ada artinya itu kekayaan yang dimiliki, nggak ada artinya itu jabatan yang dia sandang. Ya. Dia hanya akan jadi seonggok mayat yang terbujur kaku. Walaupun dulu sebelum matinya ya gagah fotonya ya, dengan seragam dinasnya, ya, dengan pakaian jabatannya begitu kan. Tapi kalau sudah jadi mayat, nggak ada gagah-gagahnya lagi. Walaupun didandanin seperti bagaimana ia ketika menjabat, tetap saja hilang kegagahannya, nggak ada. Jangankan melakukan sesuatu, berdiri saja nggak bisa. Ya, harus disanggah, digotong, bahkan masuk ke liang-liang lahat pun dia harus digotong. Nggak bisa jalan sendiri masuk ke dalam liang lahat. Dan seandainya pun dia punya harta yang banyak itu dia bawa ya untuk dipendam ke dalam kuburannya, ya, itu pun kemudian tidak akan bisa dimanfaatkan. Karena dimensi alam dunia dengan alam barzah ya beda. Dimensinya berbeda. Sehingga harta yang banyak, yang punya mobil, punya emas, punya apa, dikubur begitu. Ya dia tidak akan kemudian berubah hilang begitu ya menjadi sesuatu yang lain, tapi ya paling kalau benda ya katakanlah kalau dia terbuat dari besi jadi karat begitu, kalau logam mulia ya begitu saja lah gitu. Jadi jadi harta karun begitu, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari. Bahkan dengan gelar sosial ya atau gelar akademik yang dimiliki oleh sebagian manusia, kadang ada yang merasa mampu berbuat apa saja karena merasa pintar, merasa memiliki posisi kedudukan akademik yang tinggi ya, sudah dapat gelar profesor misalnya, merasa berhak untuk mengatakan apa saja. Karena tidak sedikit yang kemudian mempertahankan kesalahannya gitu ya. Karena merasa saya orang pintar. Orang seperti ini ya disifatkan mendewakan akal dan kecerdasan.
maka ya pola hidupnya ya tidak ada aturan yang mampu mengekang orang seperti ini ya. Maka secara sudut pandang Al-Quran ya, orang seperti ini diperbudak oleh hawa nafsu ya, yang dibungkus oleh kecerdasan akalnya ya, yang tidak lagi dikawal oleh hatinya ya. Karena akal ini ya, kalau tidak dikawal oleh kalbu, dia akan sewenang-wenang. Dia akan kemudian menjelma menjadi musuh ya, bagi manusia, akan menjerumusnya ke dalam jalan-jalan setan. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, fisik manusia yang kecil ini tidak jarang kadang-kadang ada ya, manusia yang dengan tubuh kecilnya merasa lebih besar dari gunung yang kokoh. Ya, kalau dalam sejarah ada sosok Firaun, ya, dia buktikan dengan kehebatan, dia dibangun gunung ya yang tinggi ya, piramid ya. Bahkan peradaban bangunan tinggi ya, yang dibangun oleh orang-orang yang berkuasa, fenomenanya tidak hanya ada di Mesir ya, bahkan di Amerika Latin kita sebut ada suku Inka yang juga modelnya sama ya. Bahkan kalau kita di Indonesia ada banyak ya bangunan-bangunan tinggi ya, yang dibangun oleh para raja ya, yang fenomenal ya, Borobudur ya, tinggi. Ya. Nah, manusia ini merasa besar dengan kekuasaan, dengan harta, dengan ilmu, dengan koneksi, jaringan, ya, network yang dia miliki. Ya. Bahkan kalau yang punya anak buah, ya, pengawalan anak buah membuat diri menjadi congkak. Wow, jalannya aja gitu kan beda, ya, karena tahu ada yang ngawal. Nah, bodyguard begitu. Ya. Sehingga kemudian ya dia merasa bisa berbuat apa saja. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, nauzubillah, kalau kita termasuk ke dalamnya pernah merasa pada posisi itu, seharusnya kita menjadi sadar ya. Tidakkah kita belajar ya, dari banyaknya harta korun ya. Korun itu kan kaya banget itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan. Jadi korun ya dengan segala hartanya lenyap ya, atas kesombongannya. Kenapa kita tidak belajar dari itu gitu? Ini kita tidak bicara lagi hari kiamat ya. Sedangkan kita berbicara bagaimana Allah menggambarkan kedahsyatan siksanya kepada orang yang sombong. Seperti korun misalnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menguburkan, membenamkan, ya, menghancurkan ya, dirinya dan apa yang dimilikinya ya, ke dalam bumi ya. Sehingga kita menyebutnya sebagai harta karun. Dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak kamu, Allah tanya kita. Ya, Allah sebut itu nanti ada namanya hawiyah. Ya, fa ummuhu hawiyah, ada yang namanya hawiyah. Tahu enggak kamu apa itu hawiyah? Nah, ini kan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita tahu ya, apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah istilahkan ya, baik yang menyenangkan maupun yang menakutkan. Hawiyah itu yang menakutkan. Allah tegaskan lagi, wa ma adraka ma, supaya kita tuh ada perhatian. Jangan kemudian kata itu berlalu begitu saja. Ini kita kan kalau lihat orang tua berpesan kepada anak, kalau ada kata yang penting kan diulang-ulang. Nih, dengar, lihat, gitu. Jadi sudah sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya di dalam Al-Qur'an, tapi kemudian tidak sedikit di antara kita manusia yang memandangnya sebagai hal yang biasa. Nauzubillah. Ya, pola pikir kita harus berubah.
Wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi kengerian hari kehancuran tidaklah seberapa, semuanya seolah sekejap terjadi dan kemudian alam ini menjadi tenang. Tidak lama setelah itu, ya ketika sangkakala ditiup oleh malaikat, ya sangkakala yang kedua, agar kemudian manusia itu bangkit ya dari kuburnya, maka kondisi hari kebangkitan tak kalah menyeramkan lagi dan tak kalah menakutkan lagi dibandingkan dengan hari kiamat. Karena semuanya pada hari itu serba ada perhitungannya, semuanya ada hisabnya, semuanya ada pertanggungjawabannya, dan siapa yang timbangan amalan kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan kejahatannya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, ya, atau bahasa lainnya bahagia dan sentosa. Kalau dalam bahasa fairy tale ya, bahasa kisah legenda ya. Kalau dalam bahasa Inggris happily ever after, ya. Bahagia selama-lamanya. Nah, itu akan didapatkan oleh mereka yang pada hari itu menyaksikan bahwa amal kebaikannya selama hidup di alam dunia, ya, sebelum terjadinya hari kiamat, ya, itu banyak ya, sehingga jadi berat ya, dibandingkan dengan kemaksiatan dan dosanya. Nah, maka orang ini akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang memuaskan, ya. Fi 'aisyatur radiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Dan indikator kebahagiaan itu kan rasa puas. Ya, kalau kita disebut sebagai orang yang bahagia, ya walaupun katakanlah miskin, kan ada orang yang punya harta yang banyak tetapi tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan dalam dirinya. Ya, tidak puas dengan makanan yang ada, cari yang aneh-aneh. Tidak puas dengan istri yang halal di rumah, cari yang nggak halal gitu, ya. Dikoleksi gitu. Tidak puas dengan rumah yang dibangunnya, dibikin rumah yang lebih ini lagi. Ya. Mana nggak pernah puas. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan harta terbatas, ya, dalam tanda kutip disebut miskin atau fakir, tetapi kemudian karena dalam dirinya ada rasa puas, ya, hari itu dia hanya memegang, ya, uang 100.000. Tapi dia merasa puas dengan itu karena apa? Ya, dengan 100.000 itu ternyata, ya, perutnya bisa kenyang, ya, anak istrinya bisa dapat makan, ya, dan untuk hari itu kemudian, ya, dia bisa mencukupi keperluan dasar bagi keluarganya. Bahkan kalau Rasulullah bilang ya lebih simpel aja. Ya, siapa yang di hari itu ya dia dia memiliki apa yang bisa dimakannya, ya, untuk malam itu, untuk hari itu gitu ya. Ya, ini nggak berbicara besok, berbicara hari itu dia sudah tahu, ya sudah ada di dalam genggaman tangannya apa yang bisa dimakan untuk hari itu. Itu sudah jadi raja dunia gitu. Ya, artinya udah puas harus. Ada orang-orang yang demikian. Ya. Nah, jadi indikator kebahagiaan itu sebetulnya adalah kepuasan. Maka ya, kalimat kepuasan itu menggambarkan bahwa orang ini merasakan kebahagiaan ya, di yaumul mahsyar nanti. Dan sebaliknya bila amal buruknya lebih banyak, ya, dan perbuatan baiknya sedikit, ya lebih ringan, ya. Ya ringannya kebaikan ini kalau dia dilihat dari redaksinya kan wa amma man khaffat mawazinuhu, ya. Yang timbangannya lebih ringan, ya, timbangan kebaikannya lebih ringan, tidak disebutkan timbangan kemaksiatannya lebih berat, begitu tidak. Ya, tapi ini menggambarkan bahwa ya, karena kan kalau bicara timbangan kan ada dua sisi gitu ya. Ya, maka berbicara amal itu ya ada yang baik, ada yang buruk. Ketika amalan baiknya sedikit, maka tentu yang berat adalah amalan buruknya. Nah, maka orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan fa'umhu hawiyah, maka ia akan digiring ke dalam api neraka, api yang panasnya tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, ya, yang pernah melihat dahsyatnya api di dunia. Carilah, ya, di dunia ini, ya,
yang diistilahkan manusia sebagai lubang neraka gitu. Kan ada ya tempat-tempat yang diistilahkan manusia oleh sebagai lubang neraka. Nah, kalau kita udah pernah ngelihat itu, ya apalagi ngelihatnya secara live ya. Gini ya panasnya. Maka sesungguhnya neraka hawiyah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qari'ah ini ya, jauh dibandingkan itu. Jadi api yang paling panas di dunia yang pernah kita lihat itu tidak ada seujung kukunya dibandingkan dengan panasnya api neraka yang Allah janjikan bagi orang-orang yang timbangan kebaikannya sedikit atau ringan. Maka tentu ya siapapun yang akan dimasukkan ke dalam hawiyah ini akan merasakan sakit yang belum pernah dirasakan dan dibayangkan oleh siapapun. Tidak kebayang sakitnya seperti apa. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, timbangan amal ini sebenarnya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kenapa Allah hadirkan kepada kita satu fase dalam perjalanan kita menuju surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah ya. Itu ada yang namanya yaumul mizan atau hari di mana Allah Subhanahu wa taala menimbang. Nah, ini merupakan momen atau situasi yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil ya. Ini bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebetulnya tanpa timbangan pun Allah Subhanahu wa taala bisa menjatuhkan vonis kepada manusia. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat adil gitu ya. Nah, maka Allah bangkitkan, Allah buat. Nah, siapa yang mau bantah kalau misalnya kamu masuk neraka? Nggak ada yang bisa bantah. Dia yang menciptakan alam semesta. Kita kan di dunia juga begitu ya. Kalau sudah pemimpin tertinggi yang bicara ya, kalau bahasa kita yang mungkin raja ya, kalau udah raja yang ngomong ya, mau kayak gimana juga nggak ada yang bisa bantah, terima aja. Apalagi ini yang berbicara adalah Malik Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Ya, penguasa alam semesta ya. Kalau dia udah memvonis nih neraka ini surga, nggak ada yang bisa bantah. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu ya, adalah zat yang maha adil, maka kemudian dihadirkanlah di hadapan kita manusia sebagai bukti keadilannya ya, dihadirkan segala kebaikan dan keburukannya dan kita mengingatnya dengan baik satu persatu ya, detail demi detail ya dalam kehidupan kita, dan itu Allah timbang. Maka tentu inilah ya, tujuannya adalah agar kemudian mereka manusia ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lagi menyanggah ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah katakan kamu masuk ke dalam neraka, udah nggak bisa nyanggah orang, dia tahu ya, perbuatannya memang diakui, memang itulah perbuatan saya ya, demi sedikit banyaknya itulah memang yang saya kerjakan. Maka tidak ada yang bisa mengingkari ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menghadirkan ya yaumul mizan atau hari penghisab. Nah, perangkat-perangkat keadilan di hari kiamat ditegakkan dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada seorang pun nanti yang merasa dizalimi. Kalau di dunia ini kan adalah ya orang-orang yang merasa dizalimi oleh institusi pengadilan gitu kan. Ya, hukumannya tidak tepat, hukumannya salah, bahkan ada yang salah tangkap begitu ya, salah ngasih hukuman begitu. Tapi nanti di yaumul mahsyar itu tidak akan pernah ada, semua orang akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kenapa? Karena bukti-bukti berupa catatan amal, timbangan amal, anggota badan ya, serta persaksian kezaliman dari orang lain ya, itu akan Allah hadirkan ya, dan itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan kezaliman terjadi tanpa adanya solusi. Kalaulah tidak ada yaumul mizan, tidak ada hari pembalasan, bagaimana itu orang yang sudah membunuh sekian banyak ya, kalau kemudian di akhirat tidak ada pembalasan? Bagaimana, kepada siapa orang yang di dunia ini dizalimi akan mengadukan nasib ya, atau kezaliman yang dialami? Ya nggak ada di hidup ini kan. Nah, maka kemudian di dalam Islam konsep itu semakin jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan ya,
Kezaliman terjadi tanpa ada balasan dan solusinya. Jika di dunia ada orang yang bisa lolos dari hukum, jadi jerat hukum, maka di akhirat nanti tidak akan pernah ada orang yang bisa lolos dari kejahatan yang sudah dilakukannya. Dan inilah yang kemudian harus menjadi peringatan bagi diri kita sebelum nanti kita menghadapi situasi realnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya dalam bentuk mengabarkan kepada kita ini loh yang akan terjadi. Dan kemudian kitalah yang memutuskan kita mau kemana. Kita mau masuk ke surga atau masuk neraka. Kita sekarang yang susun, yang kita susun rencana, kita buat planning. Itulah tujuan dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mengabarkan berbagai informasi, terutama hal-hal yang gaib yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita manusia. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikanji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.